البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjut ya ikhwan dalam baca kitab Al-Hiwar Al-Wajiz karena Syekh Abu Ammar hafizahullah ta'ala. Dan akhir pembahasan kita yang kita ambil kemarin itu pendalilan mereka dalam membolehkan Maulid Nabawi dengan hal-hal yang baru yang dilakukan oleh ulama salaf. Kalau memang demikian maka termasuk menjadi dasar dan juga dalil untuk kita membuat dan membuat hal yang baru. Selama hal yang baru itu diinginkan dalilnya kebaikan. Dan di antara hal yang mereka berhujjah dengannya itu perbuatannya Umar ibn Khattab dalam memisah antara makam Ibrahim dengan Ka'bah. Mereka mengatakan dulu makam bersama Ka'bah ini apa ya ikhwah? Menyatu. Kemudian sama Umar dipisahkan dan dikebelakangkan. Di zamannya Umar. Di zamannya Nabi menyatu. Kalau ini bukan hal yang baru, maka tentu tidak ada hal yang baru di atas permukaan bumi. Jadi ini mereka jadikan sebagai dalil. Dan ini sudah kita bahas kemarin bahwasanya yang lebih banyak dikuatkan ulama tabi'in, mereka lebih menguatkan bahwasanya makam yang ada sekarang itu, posisi makam yang ada sekarang, itulah posisi makam yang ada di zaman Nabi. Itu yang lebih dikuatkan oleh ulama tabi'in. Mereka menukilkan, mereka menerangkan bahwasanya makam posisinya sekarang ini itulah yang ada di zaman Nabi. Tidak ada perubahan. Umar ibn Khattab tidak merubah. Umar ibn Khattab tidak merubah. Kalau dengan pendapat ini, apakah syubhatnya berarti? Sudah tidak berarti. Karena memang tidak ada di sana bentuk merubah. Pun kalau kita mengalah dan kita mengatakan Umar merubah, yang dimana makam sebelumnya bersama Ka'bah kemudian dikebelakangkan, maka perubahan tersebut ya ikhwah itu dikarenakan adanya tujuan yang kembali kepada umat sebagai bentuk memudahkan. Dan juga itu adalah hal yang disaksikan oleh mayoritas para sahabat yang dimana tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkari. Karena para sahabat kalau para sahabat kalau mereka berpendapat kemudian mereka tidak saling mengingkari, mereka diam, mereka menampakkan kesepakatan, maka hal itu suatu hujjah. Karena kalau seandainya pendapat itu batil, maka tentu mereka para wali-wali Allah tidak akan mungkin dengan kemungkaran mereka diam, tidak akan mungkin. Coba kita ambil contoh. Dahulu waktu mereka khilaf dalam menentukan tempat kuburannya Nabi, ada yang mengatakan dikuburkan dengan para sahabat yang lain. Ada yang mengatakan dikuburkan di samping mimbarnya. Di mana berarti itu dikuburkan? Dalam masjid. Ini orang-orang sufi ingin menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya bolehnya seseorang itu menguburkan mayat dalam masjid dengan dalil para sahabat tidak mengingkari. Ini bentuk kedustaan. Perkataan para sahabat tidak mengingkari itu kedustaan. Telah diriwayatkan dari Aisyah bentuk pengingkarannya Aisyah. Dan juga yang lain dari kalangan para sahabat mereka mengingkari pendapat orang yang mengatakan itu harus di masjid. Bahkan yang mengatakan kuburan Nabi itu seharusnya dikuburkan di masjid. Pendapat ini riwayatnya itu masih dipertanyakan. Pun kalau tetap sudah ada pengingkaran dari para sahabat yang lain. Jadi kalau ada suatu perbuatan kemudian para sahabat didiamkan, maka itu salah satu hujjah. Itu salah satu hujjah. Ini seperti perbuatannya Umar ibn Khattab waktu memisah untuk pendapat yang mengatakan Ka'bah itu makam di mana sebelumnya bersama Ka'bah. Kemudian sama Umar dipisahkan. Ini pertama-tama suatu perbuatan yang disaksikan oleh mayoritas para sahabat, tidak ada pengingkaran. Yang kedua, jatuhnya adalah untuk memudahkan umat Islam. Sehingga tidak ada di sana bentuk benturan antara orang yang tawaf dengan orang yang salat di belakang makam. Dan juga di antara dalil yang mereka pakai itu adalah perbuatannya Utsman ibn Affan, di mana beliau mensyariatkan yang namanya azan pertama. Mensyariatkan azan pertama di salatul Jumu'ah. Maka mereka katakan kalau memang Utsman itu melakukan padahal itu tidak ada zaman Nabi, maka ini salah satu dasar untuk kita bolehnya untuk mendatangkan hal yang baru. Dan ini sudah sudah kita bahas bahwasanya
sebagian para sahabat itu mengingkari perbuatannya Utsman. Tapi di antara mereka itu siapa? Umar atau Abdullah bin Umar mengingkari dan mengatakan itu adalah bid'ah. Dan juga Atha mengatakan saya ini enggak percaya atau kurang bisa memastikan bahwasanya yang mendatangkan hal yang baru itu apa? Utsman, bukan Utsman. Diriwayatkan yang mendatangkan itu adalah siapa? Muawiyah. Kata Imam Syafi'i, siapapun yang mendatangkan maka sunnah Nabi lebih kita cintai. Ini perkataannya Imam Syafi'i. Ayyuhuma yang mendatangkan kata ayyu wa ayyuhuma kan fal amrul ladzi ala ahli Rasulillah ahabbu ilayya. Ya, siapapun yang mendatangkan Utsman atau Muawiyah, pokoknya yang ada di zaman Nabi lebih kita cintai. Terlebih Utsman ibn Affan itu mujtahid. Beliau berpendapat yang dibangun di atas keilmuan yang Allah berikan untuk beliau. Akan tapi pendapat ini diselisihi dengan siapa yang lebih mulia dari beliau, yaitu Rasulullah. Di mana Rasulullah dengan wahyu Allah telah mengetahui bahwasanya umatnya ini akan membentang, akan mengembang, dan akan semakin banyak. Kalau memang azan yang satu itu kurang dan tidak bermanfaat, maka Rasulullah tentu apa ya kawan? Tentu akan menjelaskan dan akan mensyariatkan, tidak menunggu Utsman sampai apa? Mensyariatkan. Hadza huwa. Kita lanjut insyaallah. Qala hafizahullah taala al-mujiz was salatu allati ansha'aha Ali bin Abi Thalib Allahumma dahi al-madhuwat. ذكرها سعيد بن منصور وابن جرير في تهذيب الآثار وابن ابن عاصم ويعقوب بن شيبة في أخبار علي والطبراني وغيرهم عن سلامة الكندي. Kata mereka apa? Di antara dalil bolehnya maulid, bolehnya mendatangkan hal yang baru, itu perbuatannya Ali, di mana Ali itu mendatangkan suatu salawat yang baru. Allahumma dahi al-madhuwat wa baris al-baril masmukat wa jabbar al-qulub ala fitratiha syaqiha wa sa'idiha. Ila akhirih. Itu salawat yang diriwayatkan oleh sebagian para ulama dari Ali ibnu Abi Thalib, riwayat dari Salamah al-Kindi. Kalau memang Ali saja mendatangkan salawat yang baru dan itu dibolehkan, maka apa yang menghalangi kita untuk menegakkan Maulidun Nabawi? Maka jawabannya adalah mani' min thimarihim ta'rifunahum. Fa hadzal athar munqati'. Fa salamatu al-Kindi lam yasma' min Ali. Ini kata Al-Mizzi, Salam al-Kindi laisa bima'ruf wa lam yudrik Aliyya. Jadi riwayatnya ini dari seorang perawi namanya Salam al-Kindi. Ini Salam al-Kindi ini katanya Al-Mizzi, salah seorang imam yang pakar dalam rijal, pakar dalam perawi hadis. Itu Salam al-Kindi tidaklah dikenal dan dia tidak berjumpa dengan Ali. Kif seseorang meriwayatkan suatu kabar dari orang yang lain padahal dia tidak pernah berjumpa, dan inilah dinamakan dengan sanad yang terputus. Kalau sudah sanad itu terputus maka hadisnya itu menjadi dhaif, lemah, tidak boleh dijadikan dalil. Pun kalau seandainya Ali ibn Abi Thalib mendatangkan salawat ini, maka bentuk zikir seseorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya zikirnya itu tidak dia jadikan sebagai sunnah yang tetap, dia zikir kepada Allah, memuji Allah, berselawat kepada Nabi dengan suatu lafaz yang dia buat, tapi nggak ingin darinya itu untuk menjadikan hal yang paten, sunnah yang tetap, sehingga mematikan sunnah yang telah datang dari Rasul, maka hal yang demikian itu masih dibolehkan selama tidak dia sebarkan, tidak dia dijadikan sebagai syiar, tidak dia ganti dengan hal yang tetap dari Rasulullah. Zikir misalnya dengan dengan memuji Allah, dengan menyanjung Allah Azza wa Jalla dengan lafaz-lafaz yang dia datangkan, atau bersalawat kepada Rasulullah dengan lafaz yang memang apa? Yang memang tidak ada dalilnya. Seperti kita katakan afdhalus shalah wassalam. Itu kan kata Rasulullah. Cuman karena memang itu bukanlah sunnah yang kita maukan, sunnah yang tetap sehingga mengganti yang datang dari Rasulullah, maka insyaallah masih dibolehkan. Insyaallah masih dibolehkan. Tapi
Yang namanya maulid enggak lah keadaannya seperti keadaannya yang barusan kita sebutkan. Maulid itu sudah menjadi ketetapan yang enggak mungkin diganti. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah wajib. Qala al-Mujiz wa ziyadatu Abdullah bin Umar al-basmalah fi awal tasyahhud. Ini salah satu dalil mereka. Mereka mengatakan tayyib sekarang Abdullah bin Umar sebelum tasyahhud di salat itu membaca bismillah. Karena kita tasyahhud bagaimana ya, ikhwah? Tahiyatulillah, wassalawat, thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini Abdullah bin Umar katanya sebelum mulai dalam tasyahhud mengatakan bismillah. Ini dalilnya yang disebutkan oleh mereka. Qala al-mani' qala hafizahullah al-mani'. Jawabannya orang yang melarang maulid, jawabi alayka min wajhain. Awalan hadhihi laysat ziyadatan min Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa innama ruwiyat 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqad jaa fi al-kamil ibn Adi min tariq Thabit bin Zuhair an Nafi' ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabi alaihi salatu wasallam kana yaqul fi at-tashahhud bismillah khairul asma' wa kana Ibn Umar yaf'aluhu فظهر لك أنها ليست من زيادة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإنما روي عن النبي. قال ثانيا هذا الحديث لا يصح فإنه من طريق ثابت بن زهير أبي زهير البصري قال عن البخاري منكر الحديث وقال ابن عدي يخالف الثقات في المتن والسند وقال النسائي ليس بثقة وقال دارقطني منكر الحديث وقد عد الذهبي في الميزان هذا الحديث من جملة مناكيره. Maka jawabannya ya ikhwah itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, tambahan bismillah di awal tasyahud itu bukan dari Ibnu Umar, tapi dari Rasulullah. Diriwayatkan dari Rasulullah dari jalan Thabit bin Zuhair dari Nafi' dari Ibnu Umar. Bahwa Rasulullah itu mengatakan bismillah khairul asma sebelum tasyahud. Bismillah itu sebaik-baik nama-nama. Dan Ibnu Umar dulu melakukannya. Jadi perkataan Ibnu Umar pernah melakukan itu salah sudah. Bukan Ibnu Umar, tapi itu suatu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Dan hadis ini itu adalah hadis yang tidak benar. Hadis yang salah. Karena dari jalan Thabit bin Zuhair Abi Zuhair al-Basri. Thabit bin Zuhair di mana para ulama hadis telah menjarh, sudah melemahkan orang ini dan mengatakan Imam Bukhari munkarul hadis. Hadisnya ini mungkar. Maksudnya apa? Orang ini banyak mendatangkan riwayat yang menyelisihi riwayat-riwayat orang yang lebih kuat. Orang yang lebih kuat dari sisi hafalan dan lebih terkenal dari sisi kemuliaan. Sudah dia itu hafalannya lemah. Di samping itu banyak menyelisihi riwayat-riwayat orang-orang yang lebih kuat. Kalau memang demikian maka hadisnya itu lemah, enggak bisa dijadikan hujjah. Qala al-Mujiz baqiya زيادة ابن مسعود في التشهد بعد ورحمة الله وبركاته كان يقول السلام علينا من ربنا وروى الطبراني في الكبير ورجال الصحيح كما في مجمع زوائد قال حفظ الله المانع سبحان الله أنت حاطب الليل تجمع بين الغث والسمين ولا تنظر هل الصحة عن ابن مسعود أم لا. أنت نقلت هذا الأثر من مجمع زوائد فانظر حداك الله إلى ما قاله مؤلف هذا الكتاب وهو الهيثمي فقد قال وعن الشعبي قال كان ابن مسعود يقول بعد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ربنا الطبراني في الكبير ورجال الصحيح. فإذا عملت هذا النقل خرجت بأمرين. الأول قول الهيثمي عن الشعبي قال كان ابن مسعود يدل على ضعف الآثار الانقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود فإنهم لم يسمع منه. الثاني قول الهيثمي ورجال الصحيح لأنه لا يدل على صحته بل فيه طعن كما قال الشيخ الألباني بل إن تتبعي لكلمات الأئمة قد دلني على أن قول أحدهم في حديث ما رجال إسناده ثقات رجال إسناده ثقات يدل على أن الإسناد غير صحيح وفي علة ولذلك لم يصححه وإنما صرح بأن رجاله ثقات فقط فتأمل. Jadi tadi apa ya yang pertama? Yang pertama tentang tambahannya atau buatannya Ali, salawat buatannya Ali. Ini sudah kita tahu dari Salam al-Kindi. Lemah. Yang kedua tambahannya Ibnu Umar. Jawabannya itu bukan Ibnu Umar tapi Rasulullah. Dan dia riwayat dari Rasulullah juga apa? Lemah. Karena dari riwayat siapa tadi? Tariq bin Zuhair. Thabit bin Zuhair Abu Zuhair. Tapi sekarang ketiga ini. Apa kata mereka? Ibnu Mas'ud juga menambah dalam tasyahudnya. Selepas beliau mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ditambah assalamu alayna min rabbina. Assalamu alayna min rabbina. Lafaz ini enggak ada dari Rasulullah. Walau juga Rasulullah mengajarkan untuk para sahabat. Tapi sekarang bukankah Ibnu Mas'ud menambah?
Maka katanya muallif hafizahullah taala, anta hatibul lail. Engkau ini orang yang mencari kayu di waktu malam. Orang kalau mencari kayu di waktu malam di tengah-tengah hutan, itu nggak akan mampu membedakan mana kayu mana ular. Bisa saja yang dia ambil itu kayu, bisa saja yang diambil itu adalah ular, sehingga ular itu akan membunuhnya. Ini kau, keadaanmu itu hatibul lail. Pokoknya mengumpulkan, pokoknya meriwayatkan, pokoknya menceritakan. Gak ditahu apakah ini suatu hadis, suatu riwayat yang benar ataukah salah, gak tahu. Pokoknya ini mendukung hawa nafsu kita, diambil. Ini mendukung pendapat kita, diambil. Ini yakni apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud itu adalah suatu kitab atau suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Haythami dari Sya'bi dari Ibnu Mas'ud. Dan Sya'bi ini, Amr bin Shurahbil, tidak berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Berarti riwayatnya apa ini? Terputus. Riwayatnya munqati'ah. Berarti dia terputus, dhaif, enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan juga perkataannya At-Tabrani, rijaluhu rijalus sahih. Perawi-perawi untuk riwayat tambahan ini, itu katanya Tabrani, perawi-perawinya sahih. Perawi-perawi itu adalah benar. Kata Syekh Al-Albani, yakni ucapannya Al-Haythami bahwasanya rijaluhu rijalus sahih itu tidak menunjukkan bahwasanya hadisnya benar. Tapi kata Imam Al-Albani, pengecekan saya, pengamatan saya tentang ucapannya Al-Haythami, rijalnya, perawinya itu perawi yang benar, itu menunjukkan bahwasanya dalam sanadnya itu ada sesuatu. Dalam sanadnya itu ada hal yang tersembunyi, yang tidak akan ada yang mengetahui kecuali pakar-pakar hadis. Maka janganlah orang itu tergiur dengan ucapannya seorang imam. Rijalnya ini, perawinya itu sahih. Itu enggak menunjukkan bahwasanya hadisnya itu sahih. Bahkan kata Syekh Al-Albani, ucapan ini kalau datang dari Al-Haythami di kitabnya Majmu' Az-Zawaid menunjukkan sanad itu ada sesuatu. Jadi, yang kita ambil ya ikhwah malam ini 3 syubhat yang mereka jadikan sebagai dalil bolehnya untuk maulid. Yang pertama, tambahan salawat dari Ali. Yang kedua, tambahan bismillah sebelum tasyahud. Yang ketiga, tambahan assalamu alaina min rabbina dari Ibnu Mas'ud. Semuanya ini suatu riwayat yang dhaif, yang lemah, yang enggak bisa dijadikan hujjah. Hadza huwa insyaallah lahuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.